Halo guys, selamat datang di channel Galang Gia. Pada video kali ini, kamu sedang menonton segmen atau acara Door to Door. Kenal lebih dekat dan cari tahu lebih dalam bersama Door to Door. Kono bangumi wa goran no sponsor no miteikyo de ookuri shimasu. Video ini belum disponsorin oleh sponsor apapun. Maka dari itu, sponsornya dong, onegai shimasu. Jadi, Door to Door itu apa sih? Door to Door itu adalah segmen atau acara yang aku buat untuk memperkenalkan orang Indonesia yang sedang berada di Jepang, mau itu bersekolah, bekerja, atau sedang berkuliah. Aku berharap semoga kalian bisa mendapat ilmu atau manfaat dari dibuatnya segmen atau acara Door to Door ini. Semoga kalian suka ya. Ini adalah episode pertama dari segmen Door to Door. Kenal lebih dekat dan cari tahu lebih dalam bersama Door to Door. Hehe, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, supaya sayang, kenalin dulu. Nama aku Galang Gia. Instagram aku adalah Galang Gia. Bisa kalian cari. Jangan lupa follow. Dan jangan lupa kalau kalian suka konten ini, kalian juga bisa like dan subscribe. Hehehe. Oke, jadi pada episode pertama Door to Door kali ini, aku bakal datang ke rumah teman aku yang sekarang sedang tinggal di Tokyo Kamitabashi. Sekarang aku udah bawa oleh-oleh. Hehehe. Karena salah satu budaya Jepang adalah membawa oleh-oleh ketika kita ingin bertamu. Nah, teman aku ini sekarang sedang bersekolah di Jepang, khususnya di Semongako. Jadi Semongako itu adalah sekolah kejuruan yang kalau kita udah lulus nanti kita udah bisa langsung bekerja gitu. Nah, teman aku ini adalah salah satu senior aku di Nihongo Gakko. Jadi Nihongo Gakko itu adalah sekolah bahasa di Jepang yang khusus mempelajari bahasa Jepang dan budaya-budaya Jepang. Nah, yang menarik adalah temen aku ini sekarang tinggal di Tokyo. Tapi rumahnya itu tidak seperti di Tokyo pada umumnya. Bahkan harga sewanya pun hanya 30.000 kalau nggak salah. Kali ini aku udah deket banget sama rumahnya. Jadi kalau ketemu orangnya, mari kita garuk informasinya tentang seputar perjepangan ini. Dunia perjepangan itu seperti apa sih? Serta gimana sih kehidupan dia sebagai ryugakusei atau kehidupan dia sebagai student itu seperti apa sih di Jepang itu. Mari kita garuk informasinya. Hehe. Jadi stay tune terus ya. Hihi. BTW ini adalah outfit aku hari ini nih. Jeng jeng. Outfit aku hari ini. Panas. Berat ini. Jadi hari ini tuh panas banget sumpah, sampai 34 derajat. Sekarang udah turun sih 30, jadi 31 derajat. Nah, itu ada yang lewat. Tapi walaupun panas-panas gini, nanti jam 6 tuh bakal hujan. Dan itu udah kelihatan tuh petir tuh. Nah, suara petir aja udah kedengaran. Aduh, lebah. Ada lebah. Oke, supaya nggak berlama-lama lagi, mari kita langsung aja bertamu ke rumahnya Akil. Langsung blusukan kita ke rumahnya Akil Sidik ini. Let's go. Nah, ini tinggal beberapa langkah lagi aku sampai di rumah Akil. Jujur pasti kalian bakal kaget sih. Rumahnya tuh kayak gini nih. Oke. Set. Nah, padahal ini di Tokyo loh, tapi kok rumahnya masuk gang sih? Ini mah udah kayak di Jakarta Utara waktu itu aku ngekos. Atau Jakarta Selatan ya? Jakarta Utara ya? Iya. Mari kita masuk. Ini kondisi rumahnya di Tokyo. Padahal ini di Tokyo loh, tapi kok rumahnya kayak gini? Jeng jeng. Jeng jeng, mari kita masuk. Nah, ini BTW ini adalah kotak pos suratnya guys. Lihat. Rumahnya kayak gini guys. Let's go, langsung kita masuk aja. Aduh, kok gelap? Kok gelap? Oh, nyala lampunya guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, rumahnya nomor 101. Yo, halo, ojamasimasu. Ini berisik gak apa-apa? Ini ada sedikit omiyage. Apa ini? Ih, omiyage deket sana. Omiyage. Omiyage. Tokyo Rush channel. Tokyo Rush. Padahal tuh dari Tokyo lah. Di Tokyo ya. Ini masuk. Ojamasimasu. Nah, sekarang kita udah di dalam rumah teman aku, namanya Akil Sidik.
Ah. Halo guys. Gimana setelah kalian lihat penampakan di luar rumah guys? Gimana? Coba tolong komen. Menurut kalian ini benar-benar di Tokyo atau di Jakarta Selatan atau di Jakarta Utara? Jakarta Timur ini. Jakarta Timur. And welcome to my house. Welcome to my house. Ah, boleh nggak room tour? Boleh, boleh. Oke, kita room tour. Tapi maaf ya seadanya. Let's go, kita room tour rumahnya Akil Sidik. BTW jangan lupa follow Instagramnya ya @akilsidik. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga @galanggia. Hihi. Oke, kita mulai dari ini pintu masuk. Ini gengkangnya kayak gini ya. Ini tuh sengaja. Sebenarnya sih iya kecil banget sih. Kayak cuman ada keset doang. Kan ini Oh. langsung WC kan. Ini kamar mandi ya? Ya ini room shower. Dan ada nyamuk lagi. Wow. Gede banget. Ini kamar room mandi. showernya, ya. Oh, biasanya kan ada itu apa namanya? Ofuro, kok nggak ada Enggak, ofuro ya? Jadi ini aku cuman room shower doang. Oh. Kayak cuman mandi set gitu doang. Udah kayak mandi di warnet ya? Internet warnet cafe ya? Tapi rata-rata kayak sih gini. kalau misalkan di Tokyo ya, yang semacam apa share house atau asrama ya kayak gini sih. Kayak gini ya? Oh, Jangan ada puronya. iya benar. Untungnya ini udah ada heater sih, ada apa air ini air panas, Oh. ini air biasa. Tapi berantakan. Wow, iya sih. Tapi lumayan lah, bagus lah. Kayaknya ini baru dibersihin ya? Aku baru mandi. Kamar mandi. Oke. Masih basah. Ini kamar mandi. Oke, ini apa? Ini ruangan apa ya? Toilet plus sekaligus gudang jadi. Wah, boleh lihat? Boleh. Wow, ini disepil ini gudang dan toilet. Tapi maaf ya, sumpah ini berantakan. Wow. Ini Kayak- bener sumpah di Tokyo, ah. Ini Tokyo. Ini Tokyo mana sih? Ini di daerah Itabashi. Itabashi. Oh, oke, kami Itabashi. Kami Tokyo kami Itabashi itu di mana? di Itabashiku. Jadi kalau misalkan dari Ikebukuro cuma Oh. naik kereta sekitar 15 menit lah. Oh, Ikebukuro. Oke, siap. Kayak gitu. Oh, Tokyonya sebenarnya itu di ujung nggak sih kami Itabashi itu? Enggak sih kalau misalkan yang ujung mah kayak Narimasu tuh, Oh. yang udah mau ke Wakoshi itu dah mau masuk. Jadi ini ke belum Saitama. ujung-ujung banget gitu ya? Belum ujung-ujung banget. Oke, setelah kamar mandi dan toilet, sekarang apa? Sekarang kita masuk ke tempat aku hibernasi. Hibernasi. Oke, Welcome let's to go. my bedroom. Tada. Tapi ya, Wow. ini tuh kenapa gelap? Heeh. Si lampunya nggak aku ganti karena lagi rusak. Lagi rusak. Rusak. Andai. Tapi mudah-mudahan di kamera kelihatan ya, maksudnya agak gelap-gelap banget mudah-mudahan. Iya, kelihatan kok, cuman gelap dikit lah. Soalnya ini sore-sore juga sih. Oh, jadi ini tidur ini ya, gini ya. Ini empuk gak sih? Ini empuk ya lumayan lah. Oh, Lumayan. Karena andai ngeri. kan biasanya kalau misalnya di Jepang pakai tatami kan. Iya. Cuman karena aku pas masuk sini udah include sama bed, Mm-mm. jadi kayak nggak pakai tatami, pakai kasur biasa. Tapi ini kasurnya tebel sih. Iya bener ini mah bed tuh Nah, bener-bener apa bed. namanya ini tuh ya buat single bed aja sih, buat Iya, kayak single bed ya. seorang doang. Tapi lihat ini sempit banget ya, sumpah. Bahkan nyimpen lemari juga. Ini bukan lemari, ini apa nih? Ini Standing. kayak standing closet rumah. Jadi itu sebenarnya kan sekarang lagi Natsu ya, lagi summer. Jadi aku lebih banyak ngeluarin pakai baju yang pendek, yang tipis-tipis gitu. Kalau yang sebelah sini ini cuma dipakai waktu winter doang. Oh. Kayak ada coat, ada beberapa jaket sama ada beberapa jas. Iya. Gitulah jaket. Cuma sekarang nggak dipakai. Nah, coba aku mundur lagi ya. Jadi ini dari gengkangnya, dari pintu masuk langsung menuju ke kamar mandi. Langsung ke toilet. Udah gitu langsung menuju ke Bedroom. Gila. Bed yang super gelap ini. Apakah ini benar-benar Tokyo ini? Tokyo guys. Ini Tidak Tokyo. seperti bayangan aku, ini Tokyo kayak gini. Terus ini yang ruangan apa ini ya? Ini tempat apa ya? Ya kitchen ada, terus Wow. kayak tempat belajar ada. Pokoknya di sini Oh. sumber kehidupan. Andai Sumber ngeri. kehidupan. Ini kompornya kompor listrik ya? Kompor listrik. Dan ini kebetulan aku baru banget masak tadi habis makan kan, jadi masih berantakan banget. Masak apa nih? Ini Sayur sop. Sayur sop. Mantap ini emang sayur sop. sayur sop sama bikin tempura gitu-gitu. Ini di luar ada apa sih ya? Tetangga itu. Tetangga. Halo tetangga. Tuh, Oh. rumahnya Obacang Uji Sang tahu. Oh. Itu tapi berisik gak sih ya di sini? Enggak sih, malah sepi sih kalau di sini. Kita ini lihat nih keseluruhan view-nya. Jadi kayak gini. Wah, Oh. Gak nyampe 2 meter sih.
Gak nyampe 2 meter. Kayaknya sih gak nyampe 2 meter ya. Wow. Gak tahu deh. Hmm. Mungkin kalau misalnya di kamera kelihatannya kayak luas gitu. Dan kalau misalkan pas asli kesini langsung, ini sempit banget sih. Wow. Ini menurut kalian gimana ini guys? Tolong komen. Jadi apa? Nah jadi sini tuh kayak aku bikin bukan space sih, difungsiin sebagai 2 ruangan gitu kan. Di sini buat aku masak. Nih ini kitchennya. Nah dan sebelah kiri ini kayak ya buat aku nyantai-nyantai sih kalau misalkan mau belajar di sini. Jadi ini office lah ya. Ya jadi Ini apa ini? ini tuh jadi kenang-kenangan waktu aku ini kerja waktu di Family Mart ya di Kombini. Terus ini Namanya Sideiku. Sidik. Oh Sidik. Sidik kan nama belakang aku Sidik kan. Oh. Nah di Sidik. sana di Oh, mana Sidik. Sidik sama Sidikung cina. Oh. Kalau ini waktu di Kurasushi. Kurasushi. Sekarang juga aku kan di tempat sushi juga kan di restoran, cuman beda beda kaisha, beda perusahaan. Nah, ini kulkas isinya ada apa ini? Kadang ada isinya, kadang enggak. Jeng jeng. Wow, ada semangka. Nih, kalian harus nyoba ya. Kamu harus makan sih lah. Wih. Ini tuh semangka sama sayuran dapat dari temen aku, dia baik banget. Oh, dari gitu? Baraki. Bawain aku semangka. Terus Gila. ini sengaja aku udah potong kita makan ya. Wow, mantep. Lagi sama Mantep. soalnya. Ini kulkasnya lagi penuh ya? Wih. Alhamdulillah lagi penuh. Mantap. Itu apa itu ya? Ini Imo. ubi, ya imo. Oh, ubi. Oh. Ini imo. Dapat dari teman juga yang di Baraki. Teman ya. Oh. Hanif, hai Hanif. Mas Hanif kalau nonton ini ya lihat ini. Kelakuan teman Mas Hanif. Terus kan aku kan suka Jepang-Jepangan yang kawaii-kawaii jadi kenapa bikin kayak ginian. Aku gacha juga. Ini bertiga dapet dia, dapet mereka. Oh, tapi lumayan rapi ya segini walaupun sempit tapi rapi ya. Alhamdulillah. Iya, emang beda emang. Karena baru dirapiin kali ya. Jadi rapi. Kan sengaja biar kelihatannya bagus, estetik gitu. Ini apa ini, A? Ini waktu aku di Nihongo-gakko. Jadi ini Oh. waktu ada pelajaran bikin kanji shadow. Kaligrafi ya? Ya, kaligrafi Jepang. Mm-mm. Terus kayak ini lagi beres belajar sih, ini belajar hari terakhir kalau nggak salah. Iya, Hari terakhir sama ini pas waktu Sotsugoshiki. benar. Karena ini Akil juga salah satu senior aku di Nihongo Gakko, jadi ini kita senseinya sama ini. Sama satu Seno sensei. sensei. Ada sensei juga tahu. Ini ada sensei. Oh, ini ada Ya. sensei. Oke. Selanjutnya mari kita bedah informasi Akil. Anjay. Bekerja atau bersekolah di Jepang seperti apa? Let's go. Let's go. Nah, kan kita sekarang udah room tour tadi udah. Sekarang mari kita gali informasinya seorang Akil Sidik ini. Boleh nanya nggak kenapa bisa ke Jepang? Kenapa bisa ke Jepang? Karena kalau misalkan ngomongin Jepang mah mungkin karena aku dari dulu pengen banget tinggal di Jepang. Jadi dari semenjak SMP aku tuh udah kepikiran kayaknya pengen deh tinggal di Jepang gitu. Cuman waktu zaman SMP kayak belum kepikiran di Jepang tuh mau ngapain gitu. Kayak cuman pengen tinggal di Jepang aja gitu. Oh, terus ke Jepangnya tahu dari informasi dari mana gitu kok bisa tiba-tiba ke Jepang gitu. Bisa tiba-tiba ke Jepang. Jadi sebenarnya mah kalau misalkan cerita dari awalnya aku tuh kan tadi bilang waktu zaman SMP pengen tinggal di Jepang. Cuman karena satu dan lain hal waktu lulus SMP, masuk SMA, udah nggak ada tuh pikiran lagi mau ke Jepang. Tiba-tiba aku masuk kuliah aja di Indonesia kan. Sempat masuk kuliah di Indonesia. Kuliah di Bandung. Di Bandung, salah satu universitas di Bandung. Terus dapat info dari bapak aku. Jadi dari bapak aku entah dia tahu info dari mana. Kalau nggak salah sih dari temennya sih. Jadi ngasih tahu aku cina kalau misalkan Kil masih pengen tuh cina kuliah di Jepang cina. Masih mau nggak kuliah di Jepang gitu? Iya gitu, masih mau nggak kuliah di Jepang? Ya pengen lah gitu kan. Cuman kayak kiraan aku bercanda doang. Terus ternyata apa sih bahasa Indonesia itu shinkeng nih teh serius gitu bapak aku teh. Ternyata serius dia nanya. Ya udah aku mengiyakan. Cuman aku waktu itu nggak langsung oh iya ayo ke Jepang gitu. Aku nanya balik ke bapak aku sama mama aku. Ini kan aku lagi di Bandung kuliah. Udah masuk semester 3. Semester 3. Udah 1,5 tahun lah kurang lebih. Tahun ya. Terus kira-kira kalau misalnya aku pindah ke Jepang, aku kan harus berhenti di Bandung ya kan, di kampus itu. Emang
nggak apa-apa gitu. Terus bapak aku cuma bilang, ya nggak apa-apa asal kamunya rajin sama jujur. Semenjak saat itu aku semangat buat masuk ke Jepang. Jadi deh di sini. Mantap sekali. Singkatnya kayak gitu. Jadi waktu itu masuk LPK tahun berapa? LPK LPK tahun ya LPK 2019. Oh, 2019. masuk LPK. LPK itu jadi adalah lembaga pengiriman kerja, guys. Iya, ya, Khusus pelatihan. kerja sebenarnya. Ya sih rata-rata benar khusus kerja. Khusus Iya, kerja. jadi Nah, jadi ada beberapa LPK yang yang untuk ngadain ya program program Ryugakusei. Ryugakusei ya. Ryugakusei teh sebenarnya apa Ryugakusei? Sekolah pelajar asing sih. Oh, pelajar Pelajar asing, ya, pelajar Jadi asing. belajar bahasa Jepang ya. Ya, jadi Ryugakusei itu mau itu orang yang belajar bahasa Jepang, orang yang belajar di kampus di universitas atau di mana disebutnya sama Ryugakusei. Ya pelajar asing lah. Tapi Akil mah karena berangkat dari LPK jadi sebagai pelajar bahasa Jepang. Yes, sebagai pelajar bahasa Jepang. Dari 2019 langsung masuk LPK di Cirebon awalnya. Oh, di Cirebon. Di Cirebon. Terus Di Cirebon cuman karena waktu itu tuh LPK-nya tuh baru ya, LPK baru. LPK baru. Siswanya banyak tapi Banyak banget lah. Oh, siswanya banyak banget. Banyak banget. Harus pakai hitam putih gitu. Ya sama kayak LPK yang lain yang pokoknya mah pakai hitam putih, terus kayak belajar bahasa Jepang juga tiap hari kan, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur gitu. Terus kita juga harus asrama kan waktu itu. Oh, jadi ada asramanya ya LPK ya? Ada asramanya. Berarti itu belajar dari jam berapa sampai jam berapa di LPK? Aku lupa ya, tapi kalau nggak salah dari jam 8 sampai jam 12 deh kalau nggak salah. Jam 8 sampai jam 12? Iya. 4 jam doang? 4 jam doang. Oh, Kan ada 12 pas. kesananya ngapain? Ya kalau misalkan, jadi ada 2 kelas gitu. Ada yang kelas pagi sama kelas siang kelas pagi, kan. kelas siang. Waktu di Cirebon mah. Jadi kalau misalkan aku kebayang kelas pagi, ya siangnya ya udah istirahat. Oh, istirahat, belajar sendiri bahasa Jepangnya. Belajar sendiri. Itu dari 2019 langsung ke Jepang atau gimana? Oh enggak, itu gimana ceritanya? Jadi waktu di LPK Cirebon tuh, yang tadi aku bilang kan LPK-nya baru. Ternyata ada kasus lah. Jadi ada satu masalah, nggak satu masalah sih sebenarnya, ada beberapa masalah satu dan lain hal yang bikin si LPK-nya itu bangkrut. Oh, bangkrut. Jadi Hakim masuk 2019. Bangkrut. Jadi masuk Berapa Mei lama belajar 2019. Mei 2019. Terus karena tadi ada masalah TA kan, si siswanya tuh kabur satu persatu, jadi kayak menghilang satu persatu. Kok bisa kabur sih? Kan udah, jadi si pimpinannya tuh udah kabur duluan. Oh, jadi dia kalau kabur pimpinnya berarti gimana dong? Ya Uang kita gimana? Uang kita ya bablas. Oh, bablas. Jadi masuk Mei 2019 terus bangkrut aja. Bulan berapa? Berapa ya? Sekitar 3 bulan. 3 bulan setelah itu. Bayar berapa emang waktu itu? Pas pertama tuh 12,5 juta. 12,5 juta. Pas di Cirebon. Gila. Kenapa kita tahu si LPK-nya bangkrut? Jadi pas ketahuan tuh pertama kali ada ibu-ibu catering. Jadi dulu tuh kita tuh makan tuh pakai catering lah. Wandai, mantap. Mana coba LPK pakai catering, guys? Tiap hari tuh makan tuh catering kayak prasmanan di kondangan-undangan gitu, kondangan itu. Nah, tiba-tiba sih yang punya catering tuh datang ke LPK nyari pimpinan kita kan. Kata dia, ternyata cateringnya tuh belum dibayar. Waduh. Jadi ada itu makan berapa kali emang catering? Kan sehari makan sekali 2 kali sih. Sehari 2 kali. Catering. Sehari 2 kali. Jadi si utangnya teh sekitar 40 juta lebih lah pokoknya masih ke si catering itu teh. Ini asli guys. Cuman mulai dari situ mulai agak ada kecurigaan. Terus ada lagi nih sensei yang waktu itu tuh bilang ternyata dia juga dapat masalah. Jadi dia tuh kayak belum digaji gitu. Makanya anak-anak mulai curiga, ternyata ada satu masalah gitu lah. Yang punya LPK-nya tuh ngebawa kabur uangnya gitu. Ya mungkin sih kayaknya. Terus gimana dong setelah itu sensei-senseinya gitu, guru-gurunya atau yang catering gimana dong? Nah, aku kalau sampai sana sih kurang tahu. Cuman aku langsung keluar aja setelah tahu kabar itu gitu. Setelah kabar itu aku mencoba bertahan dulu sampai bulan kalau salah Agustus apa Oktober Oktober gitu loh. Agustus September. Kelanjutannya bakal gimana nih? Nah, terus kayaknya memang udah
by ya si LPK di Cirebon itu Oh. ada informasi lagi. Setelah itu dapat informasi lagi. Dan dapat informasi terbaru katanya ini ada LPK baru nih. Oh. Maksudnya bukan LPK baru, ada LPK lagi nih di Indramayu. Oh, di katanya tuh. Indramayu. Dari Cirebon ke Indramayu pindah aja ke situ. Indramayu. Nah iya. Oh. Terus mau nggak Cina kita ke sana pindah ke LPK sana. Aku dengan semangat yang apa ya, karena aku udah nanggung nih, udah apa ya, udah kalau misalkan aku berhenti di situ aja, aku tuh pasti bingung ke depannya mau ngapain gitu ya. Daripada aku gak ngapa-ngapain lah, aku pindah aja ke Indramayu bareng teman-teman. Semua yang ada di Cirebon tuh pindah ke Indramayu. Enggak semua. Oh, enggak semua. Kan ada yang kabur juga ya. Ada yang kabur, misalnya ada yang pulang, kebanyakan pulang. Termasuk adik aku juga pulang. Oh, ikut adik aku. Ikut. Kita tuh berdua. Jadi pas masuk ke Cirebon tuh kita berdua. Aku pindah ke Indramayu, adik aku pulang ke Majalengka. Dia lebih memilih kuliah di Cirebon. Ya udah aku ke Indramayu proses LPK lagi. Gitu. Bayar lagi. Berapa tuh? Kalau di Indramayu 11 lebihan lah. Waduh, mahal bener, 11 juta lebih. Tadi di LPK Cirebon 12.500.000. 12.500.000. Sekarang di Indramayu 11 juta lebih. Iya, 500-an enggak? Ya mungkin nggak tahu, lupa. Segitu ya. Waduh. Lupa. Berarti 12 juta tambah 11 23. Tapi itu juta. belum biaya kayak misalkan bikin paspor. Belum. 11 juta belum sama bikin paspor Belum. gitu. Kayak bikin kalau misalkan jadi berangkat belum bikin visa apa segala macam. Belum sama visa semuanya. Belum. Pokoknya mah kayak 11 juta tuh kayak cuman medical check up, biaya selama 3 bulan di situ. Sama paling ya biaya belajar kali ya. Tuh. Biaya belajarnya berapa bulan tuh? 3 bulan. 3 bulan. Oh, semuanya sama ya 3 bulan ya. Di sana 3 bulan, di sini 3 bulan. Tapi kalau misalkan di Cirebon sebenarnya mah totalnya tuh hampir 5 bulanan sih. Oh, 5 bulan. Karena aku kan nunggu kepastian dulu waktu itu. Jadi setelah 3 bulan orang-orang pada keluar, aku masih stay dulu di Cirebon ya, sama ada beberapa teman yang lain juga. Sampai akhirnya pindah ke Indramayu. Pindah ke Indramayu. Setelah itu langsung ke Jepang. Tahun berapa itu? Enggak langsung ke Jepang lagi. Oh, enggak langsung ke Jepang. Enggak langsung ke Itu Jepang tahun lagi. berapa? Yang ke Indramayu. Kan itu tadi 2019 Oktober lah ya, dari Cirebon ke Indramayu itu tahun berapa? Nah, Langsung bulan itu juga. enggak. Jadi waktu bulan Oktober tuh aku ada nganggur sekitar sebulan waktu itu tuh. Nganggur sekitar sebulan. Iya, November kalau nggak salah. Aku November ke Indramayu. Oh, November udah ke Indramayu. Ke Indramayu. Beres-beres pokoknya Januari aja. Beres-beres Januari 2020. November, Desember, Januari. Oh iya, 2020. Iya. Di Indramayu. Cuman waktu itu tuh enggak, jadi di Indramayu 3 bulan. Terus aku udah dapet sekolah nih. Maksudnya udah keterima di salah satu Nihongo Gakko kan. Oh, gitu. Terus setelah 3 bulan itu nggak langsung berangkat. Oh, itu proses ke Nihongo Gakko-nya itu gimana? Jadi ada wawancara juga gitu? Kalau waktu itu sih aku kebetulan nggak ada wawancara sama sekali. Oh, nggak ada wawancara. Nggak ada wawancara. Jadi kayak cuman disuruh langsung bikin keterima video. aja semua orang gitu di sana. 15 orang itu 15 orang keterima. Cuman misalnya di sekolah itu mah keterima, tapi visa turun atau enggaknya kan belum tahu. Oh, COE ya? Iya, COE maksudnya. Bukan visa, COE. COE itu adalah Certified of Eligibility ya. Jadi sebelum visa turun izin itu dulu tinggal. COE dulu ya, izin tinggal ya. Surat izin tinggal. 15 orang keterima sekolahnya, COE-nya turun semua. Cuman turun 3 orang. Loh, turun 3 orang. Turun 3 orang doang. Dari 15 orang cuma turun 3 orang. Yes. Itu nunggu berapa bulan tuh nunggu COE-nya gitu? Kan udah keterima tuh wawancara. Sebulan doang gitu. Dari Januari. Pokoknya, sebulan doang? Enggak sebenarnya kita tuh wawancara sama sekolahnya tuh udah dari pertengahan waktu kita di LPK Indramayu sih. Di perkiraan di bulan Desember lah ya. Jadi mungkin dari Nihongo Gakko-nya ke imigrasinya tuh sekitar 3 bulanan lah proses mungkin ya. Jadi sampai akhirnya turun si OE, tapi yang turun cuma 3 orang. Dari 15 orang cuma 3 orang. 3 orang. Kok tahu nggak itu penyebabnya apa? Kok bisa cuma 3 orang? Aku kurang tahu sih, mungkin ada beberapa dokumen yang kurang lengkap sih biasanya. Oh, gitu. Emang persyaratannya apa aja sih kalau mau Nihongo Gakko? Kalau Nihongo Gakko tuh lumayan banyak ya. Maksudnya agak ribet, kayak misalkan surat penghasilan orang tua. Terus kayak deposit sih di bank, misalkan orang tua kita tuh punya deposit berapa gitu kan. Perlu deposit juga. Depositnya berapa tuh minimal?
sebenarnya sih dari imigrasi kalau nggak salah nggak ada nominal minimal berapa, cuman kayak ada apa hawar-hawar informasi itu minimal kayak 250 juta. Kita tuh harus punya deposit kurang lebih segitu. Itu tuh kenapa harus segitu, karena biar apa ya, imigrasi itu percaya kalau misalnya kita tuh bisa tinggal selama di Jepang gitu. Jadi kayak sebagai pembuktian. Gak terlantar gitu ya? Iya kayak gitu. Oke, siap. Jadi harus 250 juta deposit, gede banget. Iya sih, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Cuman ya kalau misalkan pengen tahu lengkapnya mungkin bisa cek di website imigrasi Jepang. Oh gitu, bisa dicek lewat imigrasi Jepang websitenya. Iya, mungkin coba aja. Buat teman-teman yang tertarik mungkin boleh coba cek di website imigrasi Jepang. Mudah-mudahan ada informasinya ya. Mudah-mudahan ada. Oke, setelah itu cewek turun Xiaoe turun di bulan Januari ya? enggak, Xiaoe turun itu bulan Februari. Oh, bulan Februari. Bulan Februari. Pokoknya Pokoknya sebulan 2020. Iya 2020. Terus Sebulan setelah aku keluar dari Indramayu. Indramayu. Jadi dari Indramayu tuh ngasih kabar di grup kalau misalkan nih orang yang turun Xiaoe-nya ada 3 orang. Oh, terus Siapa salah satunya aku gitu. Setelah itu harusnya kan bikin visa kan, maksudnya bisa. cuman karena 2020 kita ingat semua ya, beberapa tahun yang lalu itu tuh kena COVID. Ya, COVID kan mulainya bulan Maret. iya bulan Maret. Cuman kan harusnya aku tuh bulan April tuh kan udah di Jepang ya. Cuman Harusnya karena jadwalnya tuh udah di Jepang tahun 2020. Iya, bulan April. Bulan April iya. Karena emang setahun tuh 2 kali kan ya? Setahun 2 kali. April dan Oktober, bulan 10, bulan 4 dan bulan 10 ya. Iya. Jadi, seharusnya April tuh ke Jepang bulan April. April 2020. Cuman Cuman ya ada beberapa faktor kenapa aku telat sih. Yang pertama tadi COVID ya kan. COVID-19 masuk Indonesia bulan Maret. Aku si Jepang langsung tutup border kan. Langsung itu ya. Belum bisa apply visa segala macem. Yang kedua aku tuh ada masalah pribadi di pendanaan sih. Tapi kalau sebelum itu udah keurus semua bisa langsung berangkat? Bisa aja sih sebenarnya mah. Iya. Kalau nggak salah tutup bordernya semua ya di bulan April. Semua kesana. ya. Semua. Bahkan yang udah punya Zario Kado juga waktu itu kayak agak sulit katanya waktu masuk Jepang. Jadi kehalang corona ya, seharusnya tahun 2020 ke Jepang. Iya. Maksudnya harusnya 2020 bulan April harusnya. Tapi karena satu dan lain hal molor, jadi nyampe ke Jepang tuh aku bulan November 2020. Ya akhirnya November 2020. Nah ini ada masalah lagi soalnya. Apa tuh? Jadi kan setelah aku turun Xiaoe harusnya pihak dari LPK tuh kayak ngurusin aku kan buat keberangkatan. Nah ini kayak bablas biur gitu aja gitu. Jadi kayak lepas tangan. Nah ini mulailah ada permasalahan baru. Ini kita telantar kan maksudnya. Bahkan bapak aku kayak udah bolak-balik ke LPK buat tanyain itu kelanjutannya kayak harus kayak gimana gitu. Cuman karena dari LPK nggak ada kepastian. Sedangkan dari pihak Neogako udah ada informasi kalau misalnya si anak ini udah harus lanjut karena nggak bisa diputuskan nggak bisa. Jadi kalau misalnya nggak jadi itu di cancel nggak bisa gitu. Karena udah turun COE-nya juga ya. Turun COE. Setelah itu? Nah habis itu ada lah dari Bandung. Dari Bandung. Kalau kita boleh mention nggak sih? Iya. Siapa-siapanya atau? Boleh aja sih, nggak apa-apa. Jadi waktu itu ada Pak Udi, shout out tuh Pak Udi. Akan nonton juga Pak Udi. Iya sih. Nah dari Bandung LPK di Bandung Pak Udi ngabarin kalau misalkan ternyata si Pak Udi itu yang Pak Udi itu LPK-nya namanya Nishizawa Jishu Center. NJJS. LPK NJJS. Jadi LPK Indramayu nggak ngurusin per dokumen anak Akil. Iya ternyata itu. Jadi setelah aku tahu ditelusuri ternyata si LPK Indramayu mah kayak cuma tempat belajar doang sih. Tempat belajar doang yang ngurus tentang ke Jepang atau apa segala macam dokumen segala macamnya Pak Udi itu. Jadi dia lepas tanggung jawab ya setelah itu. Iya. Soalnya aku tahu kan biasanya diurusin ya dokumennya. Iya sih ya.
Mungkin waktu ngurusin dokumen-dokumen kayak apa sih ijazah SMA apa segala macam di transfer waktu di Indramayu juga bikin sih. Cuman setelah kita turun COE emang dilepas tangan gitu Lepas aja. tangan. Oh gitu. Oktober ya, sampai Oktober. Oktober tuh di Bandung. Akhirnya aku pertama kali ketemu kamu kan di Bandung. Oh gitu. Kita jadi ketemu di sana ya. ketemu di JJS. ketemu di LPK. Jadi aku kenal Akil itu dari LPK JJS gitu. Sejarahnya di Bandung. Gitu. Sejarahnya di Bandung. Nah terus ya udah di Bandung tuh belajar. Sebenarnya sih di Bandung cuma kurang lebih sebulanan ya. Karena kayak buat ngulas pelajaran yang udah dipelajarin kata. Oh belajar sebulan ya. Pemantapan itu. Sama ya udah ngiris visa mah cuma seminggu guys. Ngurus visa cuma seminggu. Cuma itu seminggu. Akil langsung ke Jakarta nggak sih sama Paudi? Aku nggak ke Jakarta, aku diurusin. Oh diurus Paudi. Oh gitu. Jadi udah terima jadi visa aja ya? Terima jadi Cuma visa. seminggu guys. Seminggu padahal lagi corona itu ya? Lagi corona. Dan itu baru dibuka bordernya. Iya. Itu kita juga yang lagi belajar bahasa Jepang tuh kan lagi galau-galaunya kan ya. Iya. Dibuka benar. border, kapan Jepang dibuka border? Corona. Ini juga sama paling tegang banget ini. Tegang banget, apalagi nih udah dengar omongan tetangga ya, pertanyaan, ih Akil, sahurnya balik ke Jepang, katanya mau ke Jepang gini-gini. Pak, Bu, antosan abdi balik ke Jepang, tapi kan akhirnya mata acan tiasa gitu. Iya. Gitu, nyampe 2020 November. Nihongo Gakkonya berapa tahun? Tumben-tumbenan, Jepang ada bulu. Iya, padahal tadi itu banget loh, panas banget. Panasannya. Sekarang lagi hujan, waduh. Sekarang hujan datang, geledek lagi. Kuruduk. Apa tadi lanjut? Tadi apa ya? Aku mau nanya apa? Ya, jadi tadi tuh berapa bulan? Oh, Nihongo di Gakkonya Nihongo berapa ya? lama? Di Nihongo Gakko tuh 2,5 tahun. Udah 2,5 tahun. Karena Lama ya? corona. Geluduk lagi. Jadi kenapa 2,5 tahun? Sebenarnya masih Ceder, geluduk. Udah ya. Maaf. Lanjut. Kalau Nihongo Gakko Nihongo Gakko 2,5 tahun. 2,5 tahun. Normalnya mah kan 2 tahunnya. Iya. Maksimal gitu nih cuman lagi-lagi karena waktu aku mah angkatan corona molor 1 semester waktu itu dan nggak tahu kenapa lah pokoknya mau semester jadi kayak 2,5 tahun yang aku. Alhamdulillah hujan tuh. Kalau masuk Iban maaf ya. Amin. Terus lanjut. Setelah itu Nihongo Gakko lanjut aja Semong Gakko. Semong Gakkonya jurusan Tourism Business. tourism business. Semong Gakko tuh apa? Semong Gakko tuh semacam sekolah tinggi atau non sih di Indonesia kayak diploma ya. Diploma. Diploma. Kalau di Bandung mungkin Polban kali ya. Kayak Polban, Polban. ya. Polban, Poltekkes, Poltekkes. gitu-gitulah. Gitu. Sekolah tinggi. Jurusannya Tourism Business. tourism business. Ada berapa jurusan emang? Kalau di sekolah aku mah ada 3. Oh, 3. Ada tourism business, ada IT sama satunya tuh pokoknya semacam desain gitu itulah yang art gitu, kesenian. Mantap. Itu berapa per bulan? Kalau misalnya dihitung per bulan sih kurang lebih 51.000. 51.000 per bulan. 50.000 yen. Oh, 50.000 yen per bulan. Semester teh 30.000, 300.000. 300.000 ya. Per semester. Iya, 300.000 yen. Berarti setahun 600.000 yen. Tapi 2 belum. tahun 1.200.000 yen. Tapi belum sama buku. Oh, belum sama buku. Belum Buku sama berapa? buku. Kalau buku sih tergantung bukunya ya, beda-beda. Jadi kayak misalkan dari sekolah disuruh beli buku apa di Amazon di mana gitu. Ya paling sekitar kayak 100 ribuan, 200 ribuan. Rupiah ya. 2.000 yen, 1.000 Oh, 2.000 yen. yen. Ya. Jadi semuanya mah total biaya kuliah ya Semong Gakko semuanya 1.200.000. 1.200.000 yen. Lebih kayaknya. Lebih 1.200.000 berarti 120 jutaan lah ya. Kalau dihitung di yen sekarang kan ya. Kan 1 yennya 100 yen ya. Iya. 120 juta ya. 2 tahun. 2 tahun. Tapi untuk ukuran Semong Gakko ya murah sih. Paling murah. Paling murah. Apalagi bisa dibayar per bulan kan jarang ya. Iya benar. Benar. Mantap. Kenapa bisa bayar per bulan murah? Jadi karena Semong Gakko aku tuh sama Nihongo Gakko aku tuh jadi kayak satu kaisha, satu company. Jadi kayak aku tuh misalkan namanya kalau misalkan di Indonesia kayak SMA-nya misalkan di apa yang di Bakti Kencana misalkan ya. Terus kuliahnya juga di Bakti Kencana misalkan gitu.
satu Kaisha. Iya ya, ini SMA Taruna Bakti. Oh iya. Kuliahnya di Taruna Bakti lah ya. Bisa jadi ya kayak gitulah. Benar, iya gitu. Oke. Gitu. Setelah itu mau lanjut kemana? Kerja. Kerja ke Kebetulan aku udah keterima di salah satu company di perhotelan sih kalau aku ya. Di salah satu hotel di Tokyo. Jadi paling aku nanti kerja di sana. Kok bisa kerja di sana? Di hotel di Tokyo. Jadi aku tuh ikut jalur nyari kerjanya tuh jalur kayak ala orang Jepangnya gitu. Jadi sejalur sama kayak orang Jepang, ikut shukatsu. Ledek. Ya, ledek. Nah, shukatsu katsudo. Emang itu gimana cara sistemnya gimana? Jadi kalau misalkan shukatsu mah kita apa-apa sendiri guys. Kalau misalnya kan kuliah di Indonesia, kita kerja tuh kan nggak langsung keterima gitu. Ini belum juga lulus kuliah kok bisa langsung kerja gitu. Nah, ya jadi di Jepang mah rata-rata kalau misalkan di Indonesia mah kan ya lulus dulu baru kerja gitu. Ya, baru nyari kerja gitu. Ya, kan. baru nyari kerja. Kalau di Jepang mah biasanya kalau misalkan kita siswa akhir, nah pas di tahun terakhir tuh kita harus nyari tempat kerja. Jadi kayak beda-beda sih biasanya. 1 tahun terakhir ya. 1 tahun terakhir ya. Udah langsung pencarian kerja. Itu dicariin kerjanya atau gimana? Ada yang dicariin, ada yang nyari sendiri. Ada yang dicariin, ada yang nyari sendiri. Kalau aku mah ikut ini sih, kayak ikut job fair, aku ikut juga. Ikut job Cuman fair. ujung-ujungnya mah aku dari internet sih. Itu 1 tahun sebelumnya berarti. Iya kemarin Ya. tahun 2000 lagi. Tahun ini 2024 Ya, tahun bulan ini 2024. kemarin. Bulan apa ya? Aku mulai shukatsu tuh bulan April. Bulan April. Biasanya emang bulan segitu ya. Iya April. benar. Setelah itu langsung diterima kerja aja. Sebenarnya sih nggak langsung keterima gitu, apply diterima enggak. Jadi kalau misalkan ini tergantung kaisanya ya, tergantung perusahaannya. Mereka tuh ada beberapa tahapannya. Tahapannya apa aja tuh? Ada entorishito, mensetsunya 2 kali, jadi 3 tahapan. Entorishito apa? Entorishito semacam CV. Jadi di Jepang tuh ada Futsunori Rekisho sama entorishito. Futsunori Rekisho tuh apa? Jadi kalau- Entorishito tuh apa? Kalau Rekisho tuh ya kayak CV gitu, kita ngetik apa sih berbentuk apa namanya itu lembaran gitu. Ya, kita terus? nulis sendiri atau kalau nggak diketik sendiri gitu ya. Berbentuk Hmm. kertas lah gitu. CV ya. CV gitu ya. Kalau Ngajuin aja ke perusahaan itu. ngajuin. Kalau entorishito mah jadi aku tuh kayak masuk website namanya Mynavi. Main aku. Itu tempat apa ya, website nyari kerja di Jepang. Masuk Mynavi 2025. Kenapa 2025? Karena aku mulainya kerja tahun 2025. Nah, masuk ke sana ke Mynavi itu cari company yang kita mau. Setelah dapat kita masuk ke homepage-nya company mereka. Di sana tuh kayak semacam Google Form. Nah, kita tuh ngisi si entry sheet itu, jadi kayak misalkan nama, apa data diri kita lah tanggal lahir segala macam. Cuman itu aja. Pengalaman kerja gitu, terus apa tujuan pengalaman kerja gitu nggak ada? Sebenarnya masih banyak ya. Jadi kayak nggak cuma data diri kita. Seingat aku tuh waktu itu kayak misalkan apa sih Bodokyo tuh motivasi kita pengen kerja di situ tuh apa gitu. Kayak kenapa kamu milih Kaisha ini. Terus kalau kebetulan aku tuh dapat Kaisha yang ada pertanyaan khusus dari Kaisha mereka gitu. Jadi ada 5 pertanyaan kalau nggak salah. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan saya kan gitu. Di Terus- entry sheet-nya itu Iya, ya. di entry sheet itu. Jadi kayak ngisi Google Form aja sih kalau entry sheet. Berarti misalnya setiap kita mau ngajuin ke perusahaan yang berbeda harus ngajuin entry sheet lagi. Ya. kayak Gitu. Berarti lebih praktis yang pakai CV ya, tinggal ngasih aja CV gitu. Iya, karena kalau misalkan CV atau Rekisho kan si template itu samanya. Jadi kayak semuanya tuh rata-rata sama guys, antara data diri, terus paling kita di situ pengen apply sebagai apa gitu kan, sama Nah, bisa kalian lihat di sini Rekisho contohnya. Rekisho ya. Terus apa ya, kayak misalkan hobi gitu-gitulah template-nya. Di situ juga sama sih, ada yang kayak gitu-gitu, cuman kayak ada yang lebih berdetail. Setelah itu, setelah entry sheet langsung dapat interview. Iya, jadi kalau misalkan entry itu kita diterima sama pihak Kaisha-nya, oh ini anak ini misalkan keterima nih, mereka ngasih tahu lagi lewat email, kamu keterima entry sheet-nya Gokaku, disuruh lanjut ke message yang pertama, interview yang pertama. Mindset itu interview pertama. Terus ditanya apa aja interview? Ini sumpah sih ada cerita lucu. Apa? Jadi kan kalau misalkan
apa namanya itu mensetsu tuh, mensetsu shukatsu tuh beda sama mensetsu aruba gitu ya. Mensetsu mensetsu part time-nya beda banget. Interview part time dan interview Shukatsu, perusahaan. Bedanya kenapa? Perusahaan untuk kerja ya? Iya, buat kerja. Karena pengalaman aku kalau misalkan interview kerja di perusahaan tuh kayak bener-bener yang formal banget. Kayak apa ya, kita tuh pakaian apa segala macam itu harus bener-bener rapi gitu kan, kayak mulai pakai harus pakai jas, kayak jas, dasi ya. Dasi, apa kayak sepatu. Hitam putih, sepatu. Aduh. Oke, sepatu, pantofel. Tas juga kan tahu yang harus tas yang kotak gitu. Emang harus banget itu kalau lagi interview harus pakai tas yang kotak itu khusus. Kebanyakan kalau misalkan di Jepang sih bukan disuruh ya, diusahakan pakai itu. Jadi kan cuman interview doang. Iya, walaupun interview doang. Jadi kayak udah ada template-nya gitu. Nah ini kayak gini guys contohnya. Jadi ada namanya itu shukatsu, apa ya, kayak uniform. Cewek sama cowok tuh harus kayak gimana sih kalau misalnya shukatsu. Jadi ada ketentuannya gitu. Itu teh udah jadi bagian dari budaya ya. Bagian dari budaya. Dari budaya untuk ngajuin kerja di Jepang gitu guys. Iya. Jadi enak banget ya, walaupun belum lulus, tapi satu tahun sebelum lulus tuh kita udah dapat kerja gitu ya. Iya, asalkan kita ya ikut mensetsu terus kayak lulus ya, kamu udah tenang gitu. Interview 1 akhir lulus. Iya, lulus. Interview kedua, langsung interview kedua. Dan ternyata interview kedua tuh kayak lebih wah lagi, lebih heboh karena kan waktu interview pertama mah kita diinterview sama HRD-nya doang. Sama HRD-nya doang. Pas interview kedua mah kita diinterview sama kayak misalkan general manajernya, yang punya hotel, 5 orang aja. Dan itu tuh pertanyaannya tuh kayak aneh-aneh. Contohnya yang paling aneh. Contohnya nih, untungnya aku udah mempersiapkan jawaban ini. Apa tuh? Aku tiba-tiba ditanya gini, apa berita yang sekarang lagi hangat yang kamu ketahui? Jadi waktu itu aku ngomongin tentang Palestina guys. Free Palestine ya. Jadi aku waktu itu tuh ngasih tahu ke mereka kalau misalkan Gaza tuh lagi dibombardir sama Israel, yang mana siapa sih Israel tuh gitu. Moto-moto teh? Ya, sebelumnya mereka tuh emang bukan siapa-siapa gitu, kayak ngambil anak orang, aku bilang. Terus kayak apa kaptennya teh dengan sengaja bikin negara sendiri lah intinya gitu. Padahal nggak punya negara tapi di sana mengambil negara orang lain gitu. Iya gitulah intinya. Selain ditanya berita terbaru, aku juga ditanyain siapa orang yang kamu banggakan. Terus jawabnya apa? Sumpah, jadi aku tuh kan interview bertiga. Nih di pinggir aku tuh ke bagian terakhir untungnya. Jadi aku tuh bisa nyontek sedikit. Mereka kira-kira jawabannya apa gitu kan. Nah mereka tuh udah ngomongin orang tua kan. Jadi kayak yang satu ngomongin Okasang, yang satu Otosang, cina ayah. Orang Jepang itu duaan itu. Orang Jepang. Jadi aku tuh interview sama orang Jepang bertiga. Mantap. Nah, apakah aku juga bilang orang tua lagi gitu. Cuman aku tuh harus agak beda gitu. Iya benar, pasti beda. Salah satu orang yang dibanggakan tuh Eda Sensei. Eda Sensei. Tapi aku nggak bilang Eda Sensei, cuma aku bilang di Nihonggako aku tuh kenal salah satu sensei. Kenapa sih Nihongo no Sensei? Kan aku bilang, kenapa sensei bahasa Jepang? Jadi waktu itu tuh ceritanya aku kan ikut public speaking contest. Tapi walaupun itu di sekolah sih sebenarnya, speech contest. Cuman sensei aku tuh yang ngasih tahu aku ini benernya kayak gimana, harusnya kayak gimana. Jadi aku tuh ngedengerin saran dia sampai akhirnya aku jadi juara 1 di Japanese speech contest itu ceritanya. Mantap. Makanya aku harus berbangga hati punya sensei kayak dia gitu. Terus gimana reaksi si pewawancara general manajernya? Wawancaranya ada yang cuma kayak gitu doang. Ada yang kayak sugoi ne. Itu tatemae ya. Sugoi ne sudah. Tatemae aja ne. Cuman sumpah aku tuh kayak udah lost hope gitu, hopeless. Ya. Takut gak keterima gitu, soalnya ya takut aja gitu, saingan aku orang Jepang semua gitu. Gaiku Kujing sendiri ya, orang asing sendiri. Itu interview kedua udah beres, setelah itu apa? Pengumuman. Nggak ada tes psikotes gitu segala macam nggak? Ada. Aku jadi lupa. Ada. Itu sebelum apa itu? Itu tuh dari interview
Sebelum interview pertama. Iya, sebelum Oh, interview. ada tes psikotes. Iya, bener. Jadi entry sheet, terus keterima aja penyaringan dokumen lah ya di kita mah. Dokumen langsung itu tes psikotes. Psikotes. Oh. Psikotes. Iya bener psikotes lagi, aku lupa. Lulus? Online sih. Lulus. Oh, lulus? Lulus. Oh, menyontek. Enggak tuh. Oh, enggak ada. Enggak ada. Jadi walaupun online ya, Hmm. enggak ada waktu buat nyontek guys kan, soalnya di Waktu. waktu teh ya. Hmm, Di waktu gitu. Oke, jadi lulus psikotes langsung interview aja. interview. Interview kedua. Ya, Satu, dua. satu, dua. udah Terus? deh lulus. Lulus. Heeh. Sekarang udah lulus aja. Yeay. Omedetou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oke. Jadi begitulah cerita singkat Akil selama di Jepang ya. Sekarang udah berapa tahun keberapa di Jepang? Tahun keempat. Tahun keempat. Dan tahun depan udah mulai langsung shushoku kerja ya. Shoku Wow. Omedetou. Shakaji ni narimasu. Semoga yang nonton bisa sampai 1 juta. Trending 2 di YouTube. Amin. Amin, amin. Trending 1 di YouTube kalau bisa. Amin. Oke, jadi jangan lupa untuk kalian juga subscribe, like, comment, and share. Kalau dirasa bermanfaat, like, comment, dan share. Tapi sebelum itu, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pesan dan kesan Akil setelah 4 tahun ini di Jepang. 4 tahun ini di Jepang. Aduh, agak beratnya. Mungkin apa pesannya buat orang-orang yang mau ke Jepang kali ya? Oh, Karena banyak juga yang nanya ke aku gimana cara ke Jepang. Terus mungkin mereka juga ada dari kalian atau kamu yang sedang nonton video ini juga pengen tahu gitu di Jepang teh kayak gimana gitu. Apa pesan? aku cuma berpesan kalau misalkan buat teman-teman yang pengen ke Jepang harus bulat sih niatnya, tekadnya harus benar-benar Kenapa bulat. bulat? Karena di Jepang tuh pasti kelihatannya kayak cuman senang-senangnya aja, enak-enaknya aja. Mungkin Jepang tuh kalau misalkan buat traveling, buat jalan-jalan doang, aku jamin 100% itu bakal seru banget. Tapi kalau misalkan kamu kalau beneran tinggal di Jepangnya, jadi sebagai warlocknya ya istilahnya mah, pasti kan nggak cuma ngerasain seneng-senengnya doang. Banyak banget hal-hal yang emang nggak baiknya gitu. Tidak terduganya banyak ya. Oke. Gitu. Jadi hal yang nggak senengnya pun banyak. Cuman ya disyukuri weh, soalnya aku itu juga salah satu proses. Karena dibalik kesedihan tadi ada kesenangan yang menanti ya Bener. di depan Anda gitu. Oke, gitu mungkin teman-teman. Segitu aja dulu. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk komen kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, jadi nanti kita bisa jawab langsung di kolom komentar. Kalau kalian suka segmen ini, kalian bisa share, like, dan komen. Tapi kalau kalian gak suka, kalian juga boleh dislike kok, tenang aja. Cari tahu lebih dekat dan lebih dalam bersama Door to door. Yeay. Segitu aja dulu dan sampai nanti lagi. Bye.